Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kadirjo 03 Bapak Yasman SPD, Bapak Ibu Guru peserta sharing session yang pada hari ini hadir di sini, yang sangat saya hormati, serta Ibu Nadia Laila Sari selaku narasumber yang sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini tanggal 21 Juli 2023 kita dipertemukan di SD Kadirjo 03 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di negeri yang mulia. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya akan membacakan rangkaian acara sharing session guru penggerak tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga doa, acara yang keempat penutup, dan acara yang kelima yaitu inti. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kadirjo 03 Bapak Yasman SPD. Perangkat dihidupkan. Model Bluetooth sedang mencari perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai dan sejahtera untuk semuanya. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, baik dari SD maupun TK. Ibu narasumber sharing session angkatan 8 yang saya hormati. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat-Nya kita selalu dalam keadaan sehat. Semoga dengan karunia Koneksi Bluetooth berhasil. rumah ini Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan sharing session yaitu budaya positif. Tentunya dari kami, dari guru-guru ini hendaknya nanti bisa memanfaatkan informasi yang disampaikan oleh narasumber, kita terapkan di dalam kita melaksanakan tugas. Judulnya saja sudah budaya positif. Maka kepositifan ini memang perlu kita gaungkan. Mungkin yang positif bagi Bapak dan Ibu Guru, positif dalam kegiatan kehadiran, itu harus positif. Positif dalam hal berpakaian, berarti seragam kita tepati itu positif. Positif dalam kita bekerja sama, sehingga apa yang kita harapkan, terutama ini dari guru penggerak yang sebagai tolak ukur untuk memimpin kita yang ke depan, ini betul-betul bisa kita rasakan. Di SD ini, SD Kadirjo 3 ini ada Bu Nadia. Nanti yang lain bisa menyusul. Begitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan demikian. Semoga dengan sharing session yang akan dibawakan oleh Ibu Nadia bisa membangkitkan, bisa memotivasi bagi kita
untuk selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga dunia pendidikan kita bisa semakin maju. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Yasman Asbiti yang telah kami sampaikan. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Irsatul Ibad. Waktu sepenuhnya saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari untuk memudahkan dan melancarkan acara pada pagi hari ini kita berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ya'lamu ni'amahu wa yukabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla jalaluhu wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin fil ala yaumiddin. Allahumma fi rahmatika sayyidina Muhammad wa rahmatika sayyidina Muhammad. Allahumma fi lana dhunubana wa walidina warhamna kama rabbana saghira. Allahumma ja'alna awladana min ahli al-'ilmi wal khair wa min husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum acara inti, acara sharing session menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, maka acara kita tutup dulu. Dari saya, apabila dalam menyampaikan acara dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk waktu sepenuhnya saya hadirkan kepada Ibu Nadia Laila Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara session penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini saya langsung saja ya. Nah, di pikiran Bapak Ibu ya, kalau mendengar budaya positif itu apa? Ada yang bisa menyampaikan. Jadi ketika mendengar budaya positif, apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu begitu? Monggo. Budaya yang baik. Menurut saya budaya positif adalah budaya yang baik, patut kita contoh dan patut kita lestarikan. Ada lagi? Mungkin? Oh iya, Bu Rohania. Budaya positif menurut saya adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada lagi mungkin? Bu Kiki? Monggo. Menurut saya budaya positif itu ya kebiasaan baik yang harus kita kembangkan, seperti mengembangkan karakter pada anak-anak terutama itu. Terima kasih sudah mewakili mungkin ya dari semua Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, benar sekali apa itu budaya positif seperti yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi apa toh sebenarnya budaya positif dan bagaimana cara kita itu untuk menerapkan dan apa-apa saja yang harus kita ketahui tentang budaya positif tersebut berdasarkan kurikulum Merdeka
pemahaman pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Kita lanjut ya. Nah, konsep inti dari budaya positif ini ada berapa itu Bapak Ibu? 8 ya. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan ini keyakinan kelas nih, mohon maaf ada kesalahan teknis, dan segitiga restitusi. Oke. Paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut Bapak Ibu, paradigma lama tentang pembelajaran itu yang seperti apa? Paradigma lama dulu, yang sudah dulu itu seperti apa? Yang lama. Ada? Menurut saya paradigma pembelajaran yang lama itu guru memberi contoh kepada murid dan murid harus mengikuti apa yang dicontohkan guru. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Oh iya. Kalau mungkin pembelajaran pada paradigma yang lama mungkin guru sebagai sumber informasi ya Bu. Sekarang sudah beralih guru menjadi fasilitator. Dari keduanya, dari Bundur maupun Mbak Kiki hanya melengkapi bahwa guru itu model pembelajarannya masih ceramah saja, belum mengaktifkan murid. Terima kasih. Ya, paradigma lama itu seperti itu, ya. Guru masih sering ceramah, banyak ceramahnya, ya. Anak harus nurut gitu. Kita bilang A harus ikut A, B harus ikut B. Nah, inilah yang menjadi pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara bagaimana mengubah. Sebenarnya sudah lama, ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah ada sejak dulu, namun belum kita implementasikan. Nah, baru sekarang pemikiran ini diangkat kembali dan dijadikan landasan dalam kurikulum merdeka, gitu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma barunya tadi ya, kalau tadi masih sering ceramah berarti sekarang muridnya lebih aktif gitu ya, walaupun yaitu kita PR buat kita ya, refleksi buat kita semua bagaimana cara kita mengaktifkan murid dalam pembelajaran gitu. Dan sumber dari belajar itu tidak hanya dari guru, karena sekarang itu sudah abadnya sudah beda dengan kita ya Bu. Sudah anak-anak itu udah canggih banget gitu ya, diajarin satu kali aja udah bisa jalan, terutama di bidang IT. Iya benar sekali. Nah, inilah tugas kita ya, memfasilitasi mereka, menuntun mereka untuk bisa menggunakan teknologi ini dengan sebaik mungkin untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan gitu ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itulah yang diharapkan dari paradigma baru ini, sehingga murid memiliki 6 kecakapan tersebut. Oke. Kalau dari judulnya ya, teori kontrol, menurut Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru itu kontrolnya itu seperti apa sih di benak Bapak Ibu? Ya, kita sebagai pengontrol di kelas itu menurut Bapak Ibu itu yang seperti apa? Ada yang bisa berpendapat? Monggo. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita belajar sama-sama. Jadi apapun pendapat Bapak Ibu itu nanti kita tampung. Nah, nanti akan diluruskan. Nah, ini ada mungkin nanti ada miskonsepsi. Apakah ada yang mau berpendapat? Monggo. Ataukah
miskonsepsi yang dituliskan di situ itu sudah menggambarkan pemikiran Bapak Ibu tentang kontrol, mengontrol, ya. Guru itu mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pernah nggak? Pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu? Penguatan itu bagus, selalu bagus gitu, reward gitu ya. Dulu kalau dulu itu reward itu sudah paling bagus gitu ya. Nah, ini ada miskonsepsi di situ. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Pernahkah Bapak Ibu membuat rasa bersalah di anak didiknya? Pernah enggak Bu? Pernah, saya juga pernah, sering malah ya, sering banget tanpa kita sadari. Taunya kita kalau sudah anak merasa bersalah itu nanti karakternya jadi kuat, jadi tahu gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Semua tergantung dari diri masing-masing. Jadi harus memunculkan motivasi internal. Jadi percuma ya Bu, kalau misalnya kita sudah penguatan sampai berkali-kali, kalau anaknya tidak muncul dari diri itu ya besok diulangi lagi, besok diulangi lagi gitu ya. Bahkan kita kan wis dikandani ping bola bali kok yo ijek wae ngono ya. Ada orang kelingan kok bunuh diri ini sih bilang kayak gini, oh ini wis lali gitu. Pernah nggak Bu kayak gitu? Pernah ya, saya juga pernah gitu, sering gitu ya. Terus yang lain bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sering nggak sih Bu maksa anak di kelas? Sering ya Bu. Harus ayo, harus ini, harus itu, gitu ya. Nah, kita luruskan nanti di sini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, gitu. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita mikirnya kebutuhan kita itu sama, kelas ya. Gitu. Padahal ternyata realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak pasti juga beda Bu kebutuhannya itu. Ya, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Bahkan sesuatu yang sama pun pasti ada bedanya. Nggak ketong kalimatnya untuk beda sithik. Pasti nggih Bu, nggak mungkin kok kalau kita punya pemikiran itu nggak mungkin. Kecuali kita sudah dituliskan terus baca gitu ya, sama gitu. Tapi untuk pemikiran pasti berbeda. Nggak ketong ada beda sedikit gitu. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu mungkin saya dulu juga seperti itu Bu. Saya tuh pengennya anak itu sama dengan pandangan saya gitu. Kalau belajar itu harus gini gitu ya. Terus, tapi kalau di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini kita belajar untuk memahami anak. Jadi apa toh yang dipandang dia itu, pemikiran dia itu seperti apa. Nah ini tugas kita untuk menggali itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya benar atau tidak Bu? Ya. Kalau anaknya melakukan kesalahan mesti yakin nakal gitu. Iya betul. Iya, saya juga sering seperti itu. Sama Bu. Sebelum saya mendapatkan materi ini saya juga berpikiran sama seperti itu. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, iya atau tidak Bu? Iya. Bahkan kita sendiri saja pasti ada tujuannya. Kita anak seperti ini tujuan kita apa? Kita juga punya tujuan. Nah sama anak juga punya tujuan. Anak juga punya kebutuhan. Tidak hanya guru saja, gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi Bu, kalau misalnya anak tidak dibangun motivasi internalnya, mau dikasih tahu sekaya apa juga balik menit. Gitu. Terus saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita kadang bujuk, bisa, dibujuk gak, iso gitu ya. Nah ini perlu kita belajar gitu ya. Walaupun susah gitu, namanya perubahan itu pasti ada tantangannya, nggak mungkin enggak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apakah kita sudah berusaha berkolaborasi dengan siswa? Kolaborasi itu nggak cuma saat ayo anak-anak kita jadi satu kelompok nanti mengerjakan tugas dari bu guru, itu namanya kolaborasi, benar. Tapi ada lagi kolaborasi untuk kebutuhan siswa. Model berpikir menang atau kalah, ya. Model berpikir menang.
Jadi itu nggak ada yang kalangan ya. Intinya tuh nanti kita munculkan motivasi internal di diri murid. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward biasanya ya kita sebut ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu tujuannya menumbuhkan kesadaran pada peserta tanpa memberikan penghargaan, imbalan, ancaman, bahkan hukuman. Disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa toh, gitu ya? Nilai yang disepakati bersama, lepas ras, suku, agama, ya, bahasa maupun latar belakang kaya miskin, misalnya gitu nggih, berada tidak berada, gitu nggih, anaknya pejabat bukan anaknya pejabat, misal seperti itu. Nah, itu sudah dihilangkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kalau di profil pelajar Pancasila itu beriman tadi ya, ada 6 tadi, itu nilai kebajikannya. Nah, untuk Ibu Primary Years program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang keterampilan hidup itu juga ada nilai kebajikannya Bapak Ibu. Dapat dipercaya, lurus hari, pendengar yang aktif dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, sekarang saya mau, ini ada sedikit kuis gitu ya, gitu. Nah, di sini ada tindakan-tindakan guru. Nah, menurut Bapak Ibu itu maksudnya hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Oke, siapa mungkin yang mau maju nomor 1 gitu? Silahkan dibaca soalnya, terus dijawab hukuman atau konsekuensi. Monggo. Ada 7 pertanyaan. Oh iya, Pak Yogi. Maju Pak Yogi. Iya. Kan muridnya aja suruh maju. Terima kasih waktunya. Kalau yang nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman menurut saya. Terima kasih Pak Yogi. Nah, coba kita, apakah jawabannya sama? Sama. Coba kita lihat. Iya, benar, itu hukuman. Yang kedua, siapa yang mau maju? Ayo, kesadaran dirinya. Oh iya, Bu Dwi, ayo. Menurut saya yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya hukuman. Tepuk tangan. Iya. Coba kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali, hukuman. Yang ketiga, siapa yang mau maju? Yang ketiga, gampang banget soalnya. Ayo. Monggo, Bapak Ibu, Pak Yasmin mungkin. Ini ngerjain kepala sekolahnya nih. Sekolahnya termaju nih. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini menurut saya hukuman. Terima kasih, tepuk tangan. Kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret
Monggo. Menurut saya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Tepuk tangan. Kita lihat. Iya, benar sekali. Nomor 5, siapa yang mau maju? Oke, Bu Leli. Nomor 5, bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Menurut saya konsekuensi. Tepuk tangan. Kita lihat. Iya, benar sekali, konsekuensi. Nomor 6. Siapa yang mau nomor 6? Bu Ana. Oh iya, Bu Ana ini. Di situ nggak kok? Menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu menurut saya hukuman. Oke. Tepuk tangan. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Oke, nanti dianalisis kenapa kok itu bisa konsekuensi ya. Nomor 7. Terakhir, nomor 7. Ayo nomor 7. Terakhir siapa? Pak Ibar. Oh iya, Pak Ibar itu. Nomor 7, murid diminta untuk tidak beralas kaki hingga pulang karena pakai sepatu selain warna hitam adalah hukuman. Tepuk tangan. Kita lihat. Iya, benar sekali. Tadi kok yang nomor 6 kok nggak hukuman, Bu? Gitu ya. Kenapa itu ya? Ada yang bisa mungkin mengungkapkan pendapatnya. Nah sekarang bisa nih, hukuman. Kenapa kok nggak hukuman ya? Kenapa kok konsekuensi? Ada yang mungkin mau berpendapat? Ya, gulangnya nggak apa-apa. Berpendapat itu boleh. Oh tidak apa-apa, Bu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ini. Terima kasih. Ini setelah saya lihat sebenarnya kalau secara kilas mata itu nomor 6 itu memang hukuman kilas mata ya. Setelah saya lihat-lihat Pak Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini kok ada keterangan pelajaran PJOK. Oh ternyata itu mungkin sudah konsekuensi dari guru PJOK-nya. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi yang mau berpendapat kenapa kok itu konsekuensi bukan hukuman? Ada lagi? Cukup? Oke. Dari hal ini, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, Bu. Nanti kita luruskan sama-sama kok. Gitu. Bedanya hukuman sama konsekuensi berarti apa ya? Kalau kira-kira kayak gitu tuh sama-sama loh. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kan 2 hal yang sama, deh. Suruh 2 kali mengitari lapangan basket. Tapi kok yang satu hukuman, kok yang satu konsekuensi? Berarti bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa? Oh iya, guruannya lagi. Kalau hukuman itu mungkin sesuatu kesalahan yang telah dilakukan. Kalau konsekuensi itu kesalahan tetapi sudah ada kesepakatannya. Jadi bedanya itu kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan atau perjanjian. Tepuk tangan. Oke. Nah, coba kita lihat selanjutnya nih. Nah, konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau hukuman itu biasanya dia itu tidak sinkron dengan apa yang dilakukan. Maksudnya perilaku kesalahan ya. Kesalahan anak kita memberikan hukuman itu biasanya tidak sinkron. Kan nggak sinkron gitu. Wong telat hadir kok suruh lari. Itu nggak sinkron. Nah kalau misalnya kayak yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar itu sinkron nggak? Sinkron gitu. Karena air yang tumpah ya dibersihkan. Itulah konsekuensi dia, gitu gitu. Jadi biasanya konsekuensi ini sesuatu yang sudah disepakati dan biasanya lebih sinkron dengan kesalahan yang dilakukan.
Misalnya lagi, terlambat 10 menit hadir di kelas. Ya, kalau saya suruh berdiri, angkat tangannya sama angkat kaki gitu, itu termasuknya hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman, nggak nyambung ya, mau telat kok, telatnya 10 menit kok suruh berdiri gitu. Lah tambah pembelajarannya tambah carry no, ya kan? Nah itu hukuman. Lah kalau konsekuensinya bagaimana? Menurut Bapak Ibu, kalau seperti itu konsekuensi yang bisa diberikan itu yang seperti apa? Monggo, kalau telat 10 menit hadir, ya, konsekuensi yang kira-kira itu masih sinkron itu bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Ayo, coba dulu. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Enggak apa-apa, diungkapkan aja. Nanti kan kita jadi tahu, kita luruskan gitu. Adanya kesepakatan dari monggo dulu dan Nah, kesepakatannya apa nih biar sinkron? Ya apabila melakukan kesalahan ya harus konsekuensi menerima. Nah, tadi kan telatnya 10 menit, Bu. Nah, ini kita coba nih, kalau ada murid yang telat, kita kasih konsekuensinya apa gitu loh. Ada yang bisa berpendapat? Coba, ayo biar bukan jadi hukuman, tapi jadinya konsekuensi. Ayo, monggo ada yang. Oh, Bu Kiki. Barangkali bisa melengkapi tugas yang tadi tertinggal gitu, Bu. Atau yang lain. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu dan juga Bu Kiki. Oke. Melengkapi tugas itu bisa juga, tetapi harus ada jam khusus. Kalau dia melengkapinya waktu dia datang, ya ketinggalan lagi, ya tambah ketinggalan lagi. Berarti bisa jadi ya kita memberikan pilihan atau dia yang kita berikan pilihan. Nah sudah telat 10 menit, nanti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini gitu ya? Mungkin dia nanti saya nanti tak nulis Bu gitu ya, kan kadang anak gitu ya, saya nulis nggak akan terlambat lagi gitu. Biarkan dia memberikan pilihan-pilihan yang menurut dia dulu. Nah setelah itu baru kita arahkan. Bisa dengan yang pertama, ya sudah nanti berarti pulang sekolah 10 menit pulangnya lebih terlambat daripada temannya untuk mengganti pelajaran yang tadi tertinggal gitu. Nah itu termasuk konsekuensi. Jadinya tetap ya, karena konsekuensi ya Bu itu ya namanya ya, kan telat 10 menit kita gantinya 10 menit, jangan kok gantinya suruh nulis 100 lembar gitu ya, itu nggak tergantikan, 10 menitnya tidak tergantikan. Nah kan pasti kita tahu ya 10 menit tadi kita sudah menerangkan apa. Nah itu nanti diterangkan di pembelajaran selanjutnya, atau dia suruh memilih mau istirahatnya yang kurang atau jam pulangnya yang agak mundur gitu, biarkan dia memilih. Nah gitu nggak, itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi mungkin kita nanti di kelas itu lebih memberikan konsekuensi pilihan-pilihan gitu nggak. Nah ini nanti ada yang lebih dari konsekuensi, ada yang lebih tinggi lagi. Nah kebutuhan dasar manusia tadi ya, di depan tadi kalau kita melakukan sesuatu tadi ya, teori kontrol tadi ada ya Bu ya, kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Ya, kita semua punya kebutuhan itu ya, Bapak Ibu ya, sandang, pangan, papan ya, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga, itu yang punya nggak cuma kita Bu, yang butuh nggak cuma kita, tapi juga anak. Nah, ini nanti ketika ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Yang ketiga, penguasaan. Jadi kita itu kan punya ya Bu kebutuhan untuk menguasai, ya atau tidak? Iya, anak juga gitu Bu, sama. Jadi nggak cuma kita yang punya kebutuhan penguasaan. Kesenangan, kita punya kebutuhan
Kebutuhan untuk senang nggak Bu? Pengen piknik, iya. Ini kayaknya tersirat dan tersurat ini ya. Iya. Nah, kesenangan anak juga punya Bu. Dia pengen senang, tapi kadang nggak tahu caranya. Ya udahlah, saya mau pengennya senang gitu. Terus kebebasan. Ibu pengen bebas nggak Bu? Pengen ya, punya pilihan sendiri ya enggak? Mau nggak kalau misalnya tasnya harusnya pakai ini, nggak boleh pakai yang lainnya, padahal kita butuhnya bukan itu ya. Mungkin anak juga seperti itu. Saya tuh nggak suka gambar Bu, saya tuh sukanya baca puisi misalnya ya. Nah, kita harus mengenali nih kebutuhan dasar dari anak didik kita. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, ketika mempunyai kebutuhan dasar, maka kita punya motivasi untuk melakukan, untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang kita harus penuhi. Nah, motivasi orang berperilaku itu ada 3 Bu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya wis lah aku ngelakoni daripada aku dihukum. Ya Panda? Iya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Nanti aku kalau maju aku dapat ini gitu ya. Itu saya juga sering lakukan loh Bu. Ternyata di kelas saya ya, ternyata banyak sekali miskonsepsi yang ada di diri saya gitu ya, terutama diri saya, dan mungkin juga kebanyakan Bapak Ibu juga seperti itu tanpa disadari. Menurut kita penghargaan itu baik ya Bu ya, penghargaan itu baik menurut kita, tapi ternyata itu baru motivasi yang kedua. Nah, yang paling tinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang paling tinggi. Jadi sudah nggak ngarep imbalan, nggak takut dihukum, tapi itu kesadaran diri. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat mana anak didiknya yang sudah punya kesadaran diri. Bisa dilihat itu, oke? Sangat bisa dilihat, kita bisa melihat itu karena ya kita keseharian sama mereka nih Bapak Ibu, pasti kita bisa melihat. Nah, motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu harus ada motivasi internal dari dalam diri. Kalau cuma dari eksternal ya kita juga mental, cuma nanti daripada dimarahin sama guru, aku tak melakukan ini. Ya cuma lo kok tinggal nunggu guru lo. Oh ya. Ya maju cepat. Kok kira itu bintang kayak aku gitu ya. Kadang kan gitu nggih anak-anak ya. Nah, maka sebisa mungkin kita berusaha ya Bu ya, kalau langsung menghilangkan mungkin kita itu masih butuh penyesuaian. Kita itu menghindari yang namanya hukuman. Kalau bisa mungkin nanti diganti dikit-dikit konsekuensi gitu ya. Nah, terus pemberian penghargaan boleh dilakukan, tetapi tidak secara berlebihan. Kalau bisa juga semuanya dikasih penghargaan. Misalnya nih dalam satu kelas nih, mungkin di akhir tahun gitu atau di akhir semester diberi sertifikat, misalnya Ananda Duratul Basarah, muridku yang paling apa. Nanti rohaniyah, muridku yang paling apa. Jadi mereka tuh merasa dihargai gitu loh. Oh ternyata aku tuh juga punya peran ya di kelas. Coba bayangkan kalau kita aja ya Bu ya, kalau nggak dapat juara biar rasanya Bu sedih ya. Atau kalau misalnya kita yang ini, oh muridku lagi paling pinter pokoknya. Nah misalnya nih dia kontribusinya kurang di kelas, kok ora dikei penghargaan, dia tambah down. Coba kalau kita kasih sedikit penghargaan juga. Jadi kalau mau mengasih penghargaan itu semuanya dirata. Nah kita lihat dia itu bagusnya di mana Bu? Pasti orang bagusnya, nggak mungkin enggak. Bahkan anak yang kadang kita pikir nakal, orang tahun ini ternyata sergap. Pernah dia punya murid seperti itu ya? Dia di kognitifnya nggak bagus, tapi dia kalau suruh bantu guru, wah paling sergap, paling bisa diajak kerja sama di bidang itu. Berarti dia punya nilai plus ya Bu? Punya. Tapi kita kadang tidak melihat itu dan tidak menampakkan itu ke anak. Nah otomatis anak jadi apa? Ya sudahlah, oh aku juga nggak kelihatan
di kelas ya ngapain gitu loh. Jadi dia motivasi internalnya tuh jadi nggak muncul. Coba kalau misalnya kita itu juga memberikan pengertian, dia mesti senang Bu. Besok mesti dia juga, oh ternyata aku adalah murid yang paling imut. Nah misalnya gitu ya, adik ini senang bendino ya gitu. Gitu ya. Nah ini adalah tugas kita sebagai seorang guru. Insya Allah bisa kita lakukan pelan-pelan. Kita ubah cara mengajar kita, cara kita menuntun anak didik kita. Nah ini tadi ya, bedanya hukuman, konsekuensi. Nah sekarang ada namanya restitusi. Oh mau meneh kuwi Mbak, kok ana restitusi bareng? Wes hukuman konsekuensi bingung kok tambah restitusi, ya. Nah kalau hukuman tadi ya Bu tidak terencana atau tiba-tiba, ya wes lah kamu nggak hormat bendera, suruh hormat bendera, hormat bendera terus ya besar itu ya Bu ya. Wes panas, pegel, dia juga nggak dapat pembelajaran dari kita, sia-sia gitu kayaknya Bu kalau dihukum itu kayak murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, pokoknya manut guru. Kamu pokoknya manut guru ragil ya sekolah tua gitu ya. Kadang suka kayak gitu ya. Terus bersifat satu arah itu ya berarti dari guru saja. Ya, pokoknya siswa terima beres, terima jadilah. Terus berupa hukuman fisik maupun psikis. Bu, kalau suruh maju di depan, tangannya diangkat, izin pora Bu. Itu kadang akan membuat luka batin yang akan diingat sampai besok. Atau bahkan kita kalau pas pelajaran matematika itu paling nggak disukai ya sama anak-anak ya. Pengen aja sih, wes kalau ngitung bener badi ora iso. Akhirnya dia nggak suka matematika. Sampai SMA, kuliah merasa matematika mergo wis pernah tatu sama gurunya. Gitu. Kadang suka belajar ini karena gurunya. Ya Panda, belajar pertama tuh senang gurunya, mungkin terus akhirnya jadi senang pembelajaran. Akhirnya jadi senang terus gitu. Nah, luka-luka batin itu nanti akan mempengaruhi anak ke depannya Bu. Sampai nanti SMP, SMA, dan itu akan lebih sulit untuk menyembuhkan. Gitu ya. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Mungkin kita bisa bikin kesepakatan dengan anak ya. Gitu. Anak dilibatkan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu murid kan sudah kesepakatan nih, berarti harus dilaksanakan kan kesepakatannya, mungkin jadi kadang tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid, ayo terus gitu ya. Jadi kita mantau terus anaknya. Nah, yang paling tinggi adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, tapi kita juga tetap mengarahkan gitu ya. Nah, untuk kita menjalankan restitusi, kita harus tahu dulu 5 posisi kontrol. Nah, coba ini nanti setelah saya jelaskan posisi kontrol, coba nanti diresapi ya, saya tuh posisi saya di mana gitu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga pemantau, keempat teman, kelima manajer. Ya, jadi 5 posisi kontrol yang harus kita pelajari itu ada 5 ini. Nah, kita nanti akan belajar kira-kira saya berada di posisi mana, gitu ya. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita belajar kasus dulu, ya. Kita belajar kasus dulu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita akan buat kasus ini di 5 posisi. Nah, ya dari 5 posisi kontrol dari kasus ini nanti kita akan belajar kalau kira-kira jadi teman tuh gimana, kalau jadi penghukum tuh yang seperti apa. Oke, tadi dia telat ya, upacara nggak pakai
atribut lengkap. Kalau menghukum hormat pada bendera selama 1 jam, nah itu namanya hukuman. Hukuman ya Bu, hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Kan dia nanti langsung merasa bersalah. Itu ya. Teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja, ya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Teman tuh Bu. Nah muridnya kayak, oh nggak apa-apa nih, bu gurunya tetap oke. Slide. Kalau anak sekarang bilangnya gitu ya. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Ayo, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah kita udah langsung memberikan ya udah seperti itu. Nah kalau manajer itu seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu, biar dia tahu dulu kesalahannya nih. Ditanya dulu Bu, tahu nggak salahnya di mana? Mas, Mbak, tahu nggak salahnya di mana? Oh misalnya nggak tahu Bu. Nah coba dilihat dari atas sampai bawah, sama nggak sama temennya? Apa yang beda sama temennya? Mungkin gitu. Oh iya saya nggak pakai topi Bu. Oh iya saya nggak pakai dasi. Nah biar dia melihat dirinya dulu, biar dia tahu kesalahan dirinya dulu gitu. Jangan langsung kita ngasih tahu, oh kamu tuh salahnya gini gitu. Terus setelah dia tahu kesalahannya, baru kita tanya. Nah kalau seperti itu menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Misalnya, oh ya Bu, besok saya langsung beli topi ya Bu ya, besok Senin saya udah pakai topi, misalnya seperti itu. Terus ditanya dulu alasannya, kenapa kok nggak pakai topi? Sudah tahu kesalahannya, ditanya dulu alasannya apa kok nggak pakai topi. Nah jangan langsung kita nggak tahu alasannya, ternyata mungkin alasannya belum diberikan bapak sama ibu. Kan kasihan Bu kalau misalnya ternyata belum dibelikan bapak sama ibu kita udah hormat bendera, sakit hati lah, aku kira ditugaskan bapak ibu kok gitu ya. Tapi kan nggak berani ngomong sama kita, karena kita udah langsung sana hormat bendera, sana kamu gini, sama gitu. Jadi kita harus tahu dulu alasannya. Dan kalau ketika alasan itu logik ya, kita berikan pilihan tadi. Nah, sekarang kita belajar sama-sama. Kira-kira posisi kontrol apakah aku, gitu ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo siapa yang mau jawab Bu? Kira-kira posisi kontrolnya di mana nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah. Terus ada juga teman ya. Teman ada. Pembuat rasa bersalah ada. Ada lagi? Mungkin yang beda? Kita lihat jawabannya. Pembuat rasa bersalah. Lanjut ya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini maksudnya mana ya? Teman. Coba kita lihat. Iya benar. Kita memposisikan diri sebagai teman. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang mana? Manajer. Oke kita coba lihat. Iya benar sekali. Manajer. Lanjut ya. Gimana coba? Posisi kontrol apakah aku ini ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ini yang mana nih ya Bapak Ibu ya? Membuat rasa bersalah? Oke. Ya benar sekali. Ya. Lanjut ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau kemarin ada peraturan kelas ya Ibu. Sekarang keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu kenapa jadi keyakinan kelas? Apa ya? Peraturan kelas kan hukumannya Bu. Kalau peraturan kelas ada hukumannya. Jadi mungkin kalau keyakinan kita bangun keyakinan positif gitu. Oke. Tepuk tangan. Oke. Ya. Kita lihat ya. Oke, keyakinan kelas.
keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Terus berupa pernyataan universal. Universal itu global gitu ya Bu ya. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini? Ya, kalau kemarin kita sudah belajar mungkin adanya kesepakatan kelas gitu ya. Oke, kesepakatan kelas. Nah, sekarang itu ada namanya keyakinan kelas. Pertama yang harus kita lakukan adalah keyakinan kelas itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah, keyakinan kelas itu nanti kita impian dulu. Anaknya pengen kelas seperti apa? Tetap ya, kita harus punya impian dulu. Setelah kita punya impian, anak-anak memunculkan impiannya. Nah, untuk mencapai impian itu harus ada peraturannya, kan gitu ya, harus ada caranya. Nah, anak-anak juga diminta untuk membuat cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Jadi mereka sendiri yang mencari caranya, gitu. Setelah sudah, kan pasti ada kata-kata yang ini ya dibuat dalam pernyataan positif. Kadang kan anak-anak tidak boleh membuang sampah, tidak boleh bertengkar, ya. Terus jangan makan di dalam kelas, misalnya seperti itu ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata-kata jangan, tidak, dilarang itu diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya tidak, iya benar sekali Pak Yasman. Jadi misalnya tidak membuang sampah sembarangan itu jadinya membuang sampah pada tempatnya. Tidak bertengkar, misalnya berarti kita harus rukun gitu. Nah nanti yang untuk mengubahnya silakan anak yang mengubah. Jadi anak biar berpikir, coba kira-kira biar kalimatnya tidak ada kata tidaknya itu gimana? Itu tadi kemarin saya sudah praktekkan ke anak didik saya. Itu ya ada masih tetap ada kata tidaknya. Nanti anak-anak, oh masih ada kata tidaknya Bu, berarti belum. Mereka bisa Bu memunculkan itu, gitu ya. Untuk kalau mungkin di kelas rendah ya dibuat yang lebih sederhana, begitu ya, gitu. Nah setelah itu baru kita membuat kalimat positif ya, tadi ya sudah jadi kalimat positif, baru kita jadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus juga sedikit aja biar mudah diingat. Coba peraturan yang wis 15 dodo ya apa ya namanya ya. Nah misalnya dari tadi membuang sampah pada tempatnya, kira-kira nilai kebajikan apa yang ada dalam membuang sampah pada tempatnya? Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Menjaga kebersihan. Nah, gitu. Jadi misalnya menghargai pendapat teman, berarti saling menghargai antar teman atau antar warga kelas, gitu. Nah, itu yang sudah dibuat oleh anak didik saya, ada di belakang ya Bu, itu bisa dilihat ya. Nah itu kalau ada yang mau melihat bagaimana itu peraturan kelas menjadi kalimat positif, lalu menjadi peraturan dan menjadi keyakinan kelas, itu monggo bisa dilihat ke sana Bapak Ibu. Coba kita lihat ke sana sebentar ya. Kalau mau mendekat boleh, kalau dari jauh kan nggak kelihatan ya Bu. Coba kita kesini bareng-bareng gitu. Nah, di sini peraturan kelas dulu ya. Ini anak-anak itu tulisan anak. Iya, tulisan anak. Ya, kita bisa pakai kertas pelanggar. Ya, beli di buku toko buku itu banyak. Nah, silakan biarkan anak dengan kalimatnya. Ya, biarkan anak dengan kalimatnya. Nah, setelah itu kita giring ke peraturan Bu sebelahnya. Ya. Kita kita simpulkan bersama-sama gitu ya. Kan pasti banyak ya anak ya. Terus jadi ini dulu.
peraturan. Iya, ini jadi ini. Nah, kita apa namanya simpulkan. Setelah itu kan masih ada kalimat. Nah, dijadikan kalimat positif. Nah, setelah kalimat positif jadi kita bentuk ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya tuh sedikit aja, Bu. Menjaga kebersihan, saling menyayangi, menghormati, menghargai, aktif dalam pembelajaran, sopan dan santun. Itu kan mudah untuk diingat oleh siswa ya, daripada jangan membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan piket, nah bersama teman. Banyak banget Bu sing dihafalke. Gitu ya? Iya. Nah, itu cara membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sedikit saja sehingga mudah diingat oleh murid gitu. Oke, nah ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana proses-prosesnya? Kita akan belajar bersama di sini. Oke? Sebelum kita belajar kayaknya kok tegang gitu ya. Iya. Kita tepuk dulu ya. Oke, tepuk dulu. Kalau tepuk pagi 1 kali, siang 2 kali tepuk, dan malam tidak tepuk. Oke? Iya. Saya mulai ya Bapak Ibu. Tepuk 1, 2, 3. Saya salah ya. Oh, iya salah. Berarti semua memperhatikan. Tapi aku juga teko manut ya gitu ya. Nah, harusnya kan instruksi saya apa? Iya. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, malam. Berarti sudah konsentrasi. Nah, sekarang Bapak Ibu harus memperhatikan apa yang saya katakan gitu ya. Gitu. Nah, coba ikuti apa yang saya katakan. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ulangi ya. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek. Ada berapa bebek? 3. Bener gak ya jawabnya ya? Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Iya bener. Harus mengikuti kata yang saya ucapkan gitu ya. Oke, sekarang berdiri dulu Bapak Ibu. Berdiri dulu semuanya. Kita nyanyi Marina. Marina gitu ya. Marina menari di atas menara. Di atasnya gini menaranya. Marina menari di atas menara. Marino ya. Saya akan memandu Bapak Ibu yang gerak gitu ya. Oke, kita coba dulu yang tenang dulu. Marina menari di atas menara. Menara menari Marino menari. Ulangi ya. Marina menari di atas menara, Marino menari. Oke, teman-teman. Sudah agak apa ya? Lentur-lentur dikit. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tahapan yang pertama itu adalah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada anak ya.
berbuat salah itu wajar, nggak apa-apa. Bu juga pernah, gitu misalnya ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Nah, setelah kita stabilkan dulu identitasnya, anak distabilkan dulu sehingga dia ada motivasi, ya, tidak down gitu, nggih. Kalau kita langsung, kamu ya yang salah ya. Nah, itu mesti langsung dia mau jujur aja kadang takut, Bu, karena mungkin kalau saya jujur ya saya tetap dimarahin, ya. Nggak jujur juga dimarahin, mending nggak jujur aja lah gitu. Tuh ya. Lanjut. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Tadi hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi, Bu. Gitu ya. Nah, ini kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita gali dulu kebutuhan dasarnya apa yang ingin dia penuhi, gitu, nggih. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu, gitu ya. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting untukmu. Nah, kita juga bangun gitu ya, validasi tindakan yang sah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi setelah tadi, nggih, sudah tahu alasannya, terus kita juga sudah menggali apa kebutuhan dasar dia, barulah kita menanyakan keyakinan. Teori kontrol berdasarnya kita termotivasi secara intrinsik, gitu ya. Apa keyakinan kelas kita? Menurut kamu apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, gitu ya? Gitu. Seperti apa gambaran kelas yang ideal untuk kamu? Apa toh nilai-nilai yang kemarin kita kesepakati, gitu? Masih ingat enggak, gitu? Enggak, Bu, ayo coba kita lihat sama-sama. Nah, kira-kira nilai apa yang tadi tidak kamu lakukan, misalnya gitu, nggih. Nah, kesalahan itu kita bisa perbaiki. Nah, nanti langsung ditanya, untuk memperbaiki kesalahan itu apa yang ingin kamu lakukan? Nah, kita beri pilihan dulu, Bu, sama dia, gitu. Nah, ini sudah pernah saya lakukan seperti itu, ya alhamdulillah muridnya bisa menceritakan gitu, jadi dia cerita, ya karena saya gini, Bu, karena saya gitu. Kita tanyakan dulu alasannya, dan alasannya itu dilemparkan lagi ke anak, jadi biar anak yang jawab, jangan kita yang menjawab, kita nggak melakoni peristiwanya gitu kan. Jadi kita tanya dulu gitu. Kadang kan kita sedang di kantor, tiba-tiba dapat laporan gitu. Nah, kita harus validasi dulu, Bu, jangan langsung tiba-tiba menyalahkan gitu. Oh ya mereka ini sih nakal deh. Belum tentu loh, Bu. Mungkin yang anaknya tadi temperamen itu karena dia ada pemicunya. Mungkin diejek, mungkin tadi saya nggak ngapa-ngapain, Bu, tapi saya seperti ini. Nah, digali lebih dalam lagi, gitu. Oke, sudah. Nah, sebelum kita akhiri, kita analisis dulu ya, Bu. Tadi kan kita sudah belajar restitusi. Nah, mungkin nanti kalau ada yang mau presentasi saya ini, nanti saya akan kirim gitu bentuk PowerPoint-nya gitu. Ya, nanti saya kirim. Nah, kita ini dulu ya, minta saya bagi, mungkin ada yang mau membantu. Ya, kita tetanggaan ini ya. Kita tetanggaan. Masih ada sisa? Iya, saya satu. Oke. Nah, kita lihat di situ ada sebuah dialog ya Bapak Ibu ya. Coba Ibu analisis gitu nggih. Yang pertama, pertanyaannya dari saya ini ya. Nanti ada 4 pertanyaan yang bisa untuk kita lebih paham apa itu segitiga restitusi ya. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru dan mungkin bisa menjelaskan di mana letaknya, kenapa kok bisa disebut posisinya posisi kontrol yang ini gitu. Coba saya nanti akan dulu ya, saya berikan dulu posisi kontrolnya dan nanti
bisa ya posisi kontrolnya ada 5. Silahkan jangan baca dulu. Nanti mungkin yang sudah ketemu bisa langsung angkat tangan gitu ya. Coba dilihat posisi kontrol manakah yang diperankan oleh Pak Joko di sini ya. Terus kalau sudah dilihat, tolong dijelaskan kenapa kok posisi kontrolnya seperti itu. Mungkin ada yang sudah bisa angkat tangannya. Monggo Bapak Ibu, ada yang sudah bisa menemukan posisi kontrolnya Pak Joko itu di mana? Monggo, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Berani ya? Oh iya, monggo berikutnya. Mungkin saya butuh 2 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Saya akan mencoba. Saya akan mencoba untuk menyampaikan posisi kontrol untuk guru ada 5 posisi ya Mbak Nadia. Untuk yang pertama, Mario Adi dapat tadi dengan laporan dari guru BK di kantin sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Itu kayaknya masuk di tadi ada guru ya Mbak, guru itu masuk di penghukum. Teman. Berarti ini
posisi kontrol itu ada masuk pembuat rasa bersalah, teman atau manajer gitu. Pak Joko itu masuknya kemana? Dari satu dialog itu beliau itu lebih mengacu kemana? Lebih ke posisi kontrol. Mario, tadi Bapak tadi dengar laporan dari Ibu Guru di kantin sepertinya kalian ada masalah ya. Apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Itu kalau menurut saya itu pemantau. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya Pak ya, ini kan nggak apa-apa begini Pak Joko seperti Pak Joko. Iya ini yang saya Pak Joko ya. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Itu apa? Pembuat rasa bersalah. Itu menurut saya Mbak ya. Iya Bu, enggak apa-apa. Terus yang selanjutnya, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan. Kamu tidak bermaksud melakukannya, tapi itu termasuk pembuat rasa bersalah. Terus untuk selanjutnya, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang itu masuk di, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang itu masuk di manajer. Terus untuk selanjutnya, baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari benar, itu manajer lagi. Terus untuk selanjutnya, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah, itu penghukum. Selanjutnya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian perlu tunjukkan, itu pemantau. Terus untuk selanjutnya, sampai Pak Joko lagi ya Mbak ya. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Itu teman. Terus yang Pak Joko selanjutnya lagi, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Itu manajer. Dan yang terakhir, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Rasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bu Rohania. Mungkin ada satu lagi yang mau berpendapat, boleh beda. Itu kan dari sisi Bu Rohania. Nah mungkin ada guru yang lain mungkin pemahamannya beda. Boleh? Monggo Pak Yogi. Oke, siap. Terima kasih waktunya. Untuk di kasus ini saya beranggapan ada 3, yaitu pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Yang percakapan pertama itu Pak Joko itu sebagai teman, posisi kontrolnya. Terus untuk percakapan yang selanjutnya itu Pak Joko itu lebih ke manajer gitu menurut saya. Terus yang terakhir itu yang terakhir ini Pak Joko sebagai pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan untuk Mas Yogi. Oke, ya, monggo. Ya, jadi dari percakapan tadi memang ada beberapa posisi kontrol yang dimainkan oleh atau diposisikan oleh Pak Joko begitu ya. Nah, benar apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Rania dan juga Pak Yogi, ada di sini sebagai pembuat rasa bersalahnya ada, ya, sebagai manajernya juga ada, gitu ya, sebagai teman juga ada. Nah, berarti Pak Joko ini kadang kita itu juga posisi kontrolnya nggak mungkin bisa langsung manajer terus gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga masih kebawa oleh hawa-hawa lama gitu ya Bu gitu. Nah, kita perlu belajar nanti gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua,
kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya apa ya? Kebutuhan dasar, nah ini kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi oleh si Mario dan Adi itu yang mana kira-kira? Kesenangan ya, kesenangan. Bisa dikatakan kesenangan karena di dialog yang mana? Karena apa? Atau mungkin penjelasannya di mana kok bisa kesenangan gitu? Untuk menurut saya itu ke percakapannya Pak Joko yang di kalimat pasti seru ya main lempar-lemparan makanan gitu. Terima kasih Pak Yudi. Ya. Benar sekali ya. Di sini adalah kebutuhan yang ingin dicapai oleh Mario dan Adi adalah kesenangan. Pokoknya mereka senang aja main lempar-lemparan tanpa mungkin mempertimbangkan akibat yang akan terjadi, gitu ya. Dan selanjutnya yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Kira-kira yang menstabilkan identitas itu percakapan yang mana? Validasi tindakan yang salah itu yang mana? Dan menanyakan keyakinan itu yang mana? Mungkin yang menstabilkan identitas dulu, siapa yang mau berpendapat? Di percakapan mana Pak Joko melakukan tahap menstabilkan identitas? Ya, temannya. Yang percakapan yang baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini juga untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main makanan begitu. Mungkin. Terima kasih Bu Rohania. Benar sekali ya. Jadi menstabilkan identitasnya di situ. Terus validasi tindakan yang salah. Ada yang mau berpendapat? Validasi tindakan yang salah itu di bagian percakapan yang mana kira-kira? Validasi tindakan yang salah. Ya. Menurut saya validasi tindakan yang salah yang pasti. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah merugikan. Ya. Benar sekali ya. Jadi itu bisa validasi. Nah, kesalahannya tuh di mana? Divalidasi gitu ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Yang mana kira-kira percakapannya? Monggo yang mau menjawab. Ya, Bu Kiki. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai dunia, apakah kalian lakukan itu? Kalian menghormati orang lain dan lingkungan, itu menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Iya. Terima kasih Bu Kiki. Tadi Bu Kiki menyebutkan kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Itu juga bisa. Kita juga bisa yang sekarang ini ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan. Jadi ada dua itu bisa ya. Dua percakapan itu bisa. Yang pertama kita menanyakan dulu keyakinan mana yang boleh ditunjukkan. Nah setelah itu kita beri penguatan bahwa kita harus melaksanakan atau meyakini dengan baik keyakinan kelas yang ada di kelas gitu. Pertanyaan terakhir. Kira-kira sesuai prinsip restitusi tadi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Gimana percakapannya mungkin ya? Monggo. Apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka kepada Ibu Dina?
Apa kira-kira yang akan dilakukan? Mungkin kalau di sini tidak ada percakapannya, bisa kita membuat sebuah gambaran gitu, kira-kira yang sesuai dengan prinsip restitusi itu apa yang akan dilakukan Mario dan juga Adi. Monggo, ada yang mau berpendapat? Monggo, Bu Duroto. Menurut saya seperti di perkataan Pak Joko ini yang bawah. Nah sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kita besok kita dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi menurut saya. Terima kasih Bu Duroto, benar sekali. Berarti nanti Mario dan Adi itu tadi kan sudah mengatakan ya, Mario dan Adi kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Jadi keyakinan kelas yang sudah disebutkan oleh Mario dan Adi tadi, kalau sesuai dengan prinsip, maka mereka akan lebih menghargai orang lain, begitu. Ya. Kita sudah menganalisis, kita lebih paham tentang apa itu restitusi. Sekian Bapak Ibu materi yang sudah saya berikan. Nah, sebelum penutupan ini saya mau refleksi dulu gitu nggih. Mungkin ada yang bisa bantu saya gitu untuk menempelkan planonya gitu. Pak Yugi, saya minta bantuannya gitu untuk menempel di sini nggih. Iya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, perasaannya apa? Gitu ya, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dapatkan, mungkin begitu ya. Tolong Bapak Ibu. Saya akan bagikan post-it-nya, nanti silahkan ditulis di post-it dan nanti dituliskan di depan. Kalau yang sudah selesai nanti boleh ke depan untuk membacakan lalu ditempel, begitu ya Bapak Ibu. Gurunya? Iya. Monggo ditulis apa perasaannya, mungkin apa yang sudah Anda dapatkan gitu ya. Setelah ini, sebelum saya merasakan bagaimana, setelah saya tahu materinya saya merasa bagaimana gitu, boleh dituliskan. Kalau yang sudah langsung maju saja ya. Tidak perlu menunggu saya, langsung maju aja ke depan, nanti dibacakan lalu didaftar. Bu Rohani, sambil dibacakan ya. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang sekali, mendapatkan ilmu baru, dan semoga ilmu yang saya dapatkan itu bisa kami implementasikan dalam pembelajaran. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bunia. Ini lagi nulis ya. Monggo, yang lainnya yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk dibacakan. Oh, Bu Dwi baru datang ya? Refleksi Bu Dwi. Oh, iya. Bu Kiki sudah? Oh, belum. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini?
kasihnya. Iya. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa punya tambahan ilmu yang sangat banyak yang belum pernah saya peroleh dan akan saya terapkan dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Tutu. Mungkin yang lainnya ya sudah, monggo untuk maju ke depan. Pak Yogi sudah selesai. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya merasa sangat bermanfaat ilmu yang sudah disampaikan oleh Nadia, dan semoga kita bisa menerapkannya di kemudian hari. Terima kasih Pak Yogi. Selanjutnya Bu Len. Saya senang mengikuti kegiatan hari ini karena banyak hal baru yang saya peroleh, dan semoga hal yang baru ini dapat berdampak positif bagi saya sebagai guru dan juga bagi anak-anak saya. Amin, amin, terima kasih. Selanjutnya, iya Bu Dwi. Monggo. Terima kasih. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya merasa senang dan menerima tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu Dwi. Selanjutnya Bu Kiki atau Bu Ana dulu? Oh ya Bu Kiki dulu ya, Bu Kiki. Terima kasih Bu Nadia. Saya senang sekali mendapatkan pengetahuan baru, dan saya ingin segera mengimplementasikan pada siswa saya, dan saya sangat penasaran untuk mengetahui hasilnya atau dampak positifnya pada jangka panjang. Oke, hebat sekali. Oke, terima kasih Bu Kiki. Selanjutnya Bu Ana. Monggo. Dengan adanya kegiatan ini, saya sangat senang karena saya mendapatkan ilmu baru dan saya akan menerapkan pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya monggo Bu Tuti, Bu Lulu. Setelah melihat materi ini, saya mendapatkan pengetahuan baru dan bisa kita terapkan. Dan dalam penyampaiannya begitu jelas, suasana hidup dan menyenangkan. Terima kasih. Bu ditambah Ibu. Terima kasih. Bu Tuti ditambah Bu Tuti. Oh iya. Saking senengnya tuh. Iya mau dibawa pulang ke tolak orang. Iya. Oke, selanjutnya Bu dulu. Terima kasih. Setelah saya mengikuti kegiatan Pak Nadia ini, saya sangat senang dan bermanfaat ilmunya. Bertambah ilmu yang keren dan bisa diterapkan dan dipraktekkan pada anak-anak saya. Terima kasih Bu Lulu. Ini gongnya Pak Yaman. Ya, setelah mendapatkan informasi ini, yang saya peroleh informasi yaitu memperoleh ilmu yang baru sehingga nantinya dalam KPM kita itu akan lebih baik, lebih termotivasi agar anak-anak didik kita lebih terlayani dengan lebih maksimal. Terima kasih hadapan yang sangat baik. Oke, ini refleksi kita sudah. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan. Sebelum ditutup lagi kita yel-yel dulu ya Bu ya. Nah, kalau saya bilang kurikulum merdeka gitu ya, luar biasa, tetap semangat, agen perubahan gitu ya, gitu. Kita latihan dulu. Kurikulum merdeka, luar biasa, tetap semangat, agen perubahan. Sekali lagi ya, kurikulum merdeka,
wabarakatuh.